Oke, selamat malam semua teman-teman. Kembali lagi ke Football Diversity Malam, malam. bersama saya Rauzi. Ada siapa lagi di sini? Gun. Ada Acan. Dan admin terganteng kita Fauzan di belakang layar lagi sibuk kuliah. Oke, ini malam kita bahas tentang Vietnam versus Indonesia. Baru saja tadi selesai laga yang sangat mengejutkan bagi semua orang. Unggulan pertama atau unggulan favorit Jepang takluk dari Irak 2-1, yang dimana golnya terjadi di babak pertama 2 dan babak kedua Jepang mencoba membalas dengan 1-0. Itu adalah ringkasan singkat di awal tentang grupnya ini. Nah, yang kita mau bahas ini malam adalah tentang uh, laga ASEAN yang terjadi di Asian Cup. Coba ditampilkan dulu Fauzan, ininya, formasi yang namanya dulu. Jadi memang ada beberapa pergantian pemain, tapi cukup mengejutkan karena biasanya beberapa pemain itu main kalau pemain yang starting itu diganti. Contoh seperti kalau Arhan masuk, artinya Shen tidak dipakai, atau Asnawi masuk, Sandy Walsh tidak dipakai. Tapi coba kita lihat dulu, Fauzan. Nah, melihat nama-nama berikut, Om Gun, ada ndak nama yang menarik kita bahas di sini? Yang menarik tentu Sandi. Ini kayak nggak tahu yang koreksi kalau salah. Ini kayak model waktu lawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia kemarin yang kita seri 1-1. Yang Hmm. di Sandi bingung mau, mau main kayak apa karena ketahan Asnawi di depannya. Model Hmm. model fullback murni kayaknya hampir sama deh pendekatannya waktu Filipina. Yang makanya bingung kenapa Sandi turun, Asnawi turun. Mesti saya menurutku pilih salah satu karena gaya main sama. Kalau kejadiannya kayak Filipina agak ragu saya. Makanya mudah-mudahan tidak kepleset kalau lihat di modelnya ini. Karena ini kan Bagaimana, Fauzan? modelnya Ivar Jenner tanpa tandem. Kemarin waktu lawan Irak ditemani sama Hafner. Kalau pakai Hmm. pakai tiga back kan Hafner otomatis otomatis di belakang. Masuk Peggy, Ferdinand turun ke bawah ke tengah. Jadi dia yang tiga front three di depan. Ini bingung tuh di saya yang Sandi sama Asnawi kenapa tidak dirotet saja kasih masuk center back murni satu. Ya, berarti Andy Walsh menggantikan Rizky Ridho di starting line up ya untuk bagaimana itu Macan dengan Ferdinand sekarang tidak menjadi winger, artinya yang akan menerima bolanya Yakob yang kemarin gol itu adalah sekarang Egi. Ya, Ada dapat yakin ini. bisa Karena saja. kemarin kan lihat Mhm. yang kemarin posisi itu adalah eh, Yakob dan Ferdinand di sebelah kiri. Mhm. Bagaimana dengan masuk menggantikan Ferdinand posisi ini nih? Mungkin kalau dilihat kenapa Egy dimasukkan, ini kita lihat flashback di tahun 2019 waktu Egy terakhir main lawan Vietnam dan itu kita kalau nggak salah mainnya bagus Egy. Nah, mungkin di sini juga jadi kesimpulan bahwa Egy bisa menjadi salah satu faktor apa namanya faktor lain dalam artian itu kita bisa memberikan kesempatan Egy untuk memberikan penampilan khususnya karena jangan walaupun kita bisa lihat 2019 ke 2024 ini kan sudah berlalu 4 tahun lah 4 tahun lebih Hmm. tapi kita lihat nanti apakah memang Egy ini akan menjadi bagian yang sangat penting di pertandingan ini karena kita lihat kalau seperti tadi disinggung eh, Om Gun bahwa kalau dilihat formasinya dan dari beberapa eh, yang kita lihat sebagai mungkin referensi atau bahkan juga pertandingan sebelumnya bahwa kalau misalnya Sandy Walsh menjadi bek tengah ini bisa menjadi hal yang sangat membingungkan karena kita lihat kalau Sandy Walsh jadi center back atau misalnya formasinya 4
2-1-3 ini akan menjadi hal menurutku hal yang ofensif karena dia formasi menyerang Ki jadinya. Jadi tidak seperti 3-5-2 kemarin toh. Kalau 3-5-2 mungkin lebih capek Ki sayap-sayapnya walaupun memang ya itu memang tugasnya sayap di 3-5-2. Tapi kita lihat nanti bagaimana eh, kaki-kakinya pemain Indonesia bisa seluntur pemain kaki-kakinya Irak karena saya lihat tadi Irak dia bisa menutup ruang, dia bisa apa press lawan Jepang dan ini yang kita butuhkan bahwa ada contoh ini, ada contoh bahwa di Asia itu kalau cara main itu seperti ini sebenarnya. Agresif Ki dan bisa Ki kunci semua pergerakan pemain dan saya harap formasi ini tidak menjadi hal yang blunder. Karena kalau blunder, aduh sudah Mi, maksudnya ini kan eh, warningnya ST sebenarnya toh. Walaupun kita sempat Ya, bahas apakah STY akan di apa namanya di 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 STY out atau misalnya masih STY stay, tapi kita lihat nanti di lawan Vietnam ini karena secara rekor STY belum pernah menang ya kalau nggak salah. Jadi atau ya. mestinya kesulitan kayak gitu. Untuk info teman-teman, ternyata STI di ultimatum sampai Piala Asia U23. Jadi Mm-mm. kalau ternyata gagal kita di Piala Asia ini masih ada satu kali dan ternyata tidak sampai AFF. Jadi kalau Asia 23 ini artinya selesai kita kebersamaan Ya, dan STY. betul. Om Gun, saya menarik ini melihat formasi. Tidak ada hanya striker murni, kembali menggunakan lagi striker. Padahal posisi aslinya adalah SS. Dan sekarang kalau kita melihat dari laga pertama itu, dia kurang yakin dirinya bahwa dia adalah striker di depan atau pemain nomor 9. Tidak dimasukkannya Sananta dan beberapa striker lainnya. Itu bagaimana Om Gun itu? Apa yang direncanakan? Kalau kita lihat modelnya Sintayong kayak begini kan, kalau kita ikuti timnas pakai pendekatan begini, kalau dia merasa lawannya selevel, maksudnya tidak terlalu jauh. Yang Hmm. kedua, kenapa misalnya ada masuk Egy kemarin itu heat map-nya kita timnas waktu lawan Irak itu terang di tengah. Ternyata Hmm. penyerangan timnas memang itu lebih lebih bagus lewat tengah. Makanya makanya Pak ada alasan kemarin kasih masuk ke klub sama Kambuaya sebelum gol ketiga kemarin tuh. Ternyata memang gitu. Jadi jelas memang kecenderungannya Sintayong bahwa kita bagus menyerang lewat tengah, ya sudah tambah 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 pemain yang punya tipikal menyerang saja. Persoalan striker, betul misalnya menurutku beberapa kemarin artikel saya baca ternyata memang pergerakannya strict sebenarnya dilihat di luar dari beberapa dia bingung dan segala macam. Switchnya itu sama tiga di depan itu cair sekali memang. Apa yang saya baca tadi kemarin nih, Struik itu mengerti bergerak supaya temannya dapat ruang gitu. Jadi gerakannya Hmm. Struik itu bisa narik orang untuk kasih ruang, kasih ruang untuk teman di depan. Itu kelebihannya di tengah. Mungkin kalau kita lihat persoalan dia tidak bisa jadi tembok, tidak bisa nahan bola lama, itu mungkin minornya, tapi mungkin penilaiannya Sintayong soal itu bahwa pergerakannya Struik sebenarnya bisa ngasih kesempatan pemain lain punya space untuk create chance yang lebih bagus. Itu mungkin yang dilihat dari Struik. Sintayong lihat kayaknya itu dibanding Sananta yang mungkin steady di tengah, ternyata Rafael Struik punya kelebihan itu. Dia bisa menarik 2-3 pemain. Jadi memang fungsinya Struik ini mirip seperti Werner kalau di Chelsea dulu ya Om ya. Dia magnet bagi pemain back lawan ya. Iya, Dan dia bisa saya memposisikan diri. kayaknya mungkin dia cuma jadi decoy di atas, yang Iya tetap betul. yang di depan eh Yakob sama Egy misalnya, ditambah Ferdinand main di tengah. Kayaknya itu deh cenderungannya. Om Macan, kita lihat kan ada Sandy Walsh, ada Asnawi. Menurutnya Om Macan ini akan kembali nggak Asnawi ke DM? Seperti
posisi pertamanya yang digunakan oleh Robert Rene Albert. Dulu Em, kan Arfan ya di iya tengah. betul. Ini kondisional sebenarnya. Kalau kita lihat kenapa Asnawi bisa saja ke DMF. Dan bahkan Hmm. Asnawi kan bisa beberapa apa namanya posisi tuh. Nah, ini kan tergantung dari kebutuhan eh, perlawanannya nanti. Jadi ada kita lihat nanti 10 menit awal. Nah, kalau misalnya kita lihat 10 menit awal eh, STY menyerang dengan formasi yang dia pakai nanti, apakah itu dia yang 3-5-2, 5-3-2, 4-3-2-1 atau 4-2-1-3, kita bisa lihat bahwa tapi formasi yang tetap Asnawi adalah dia pakai sayap tuh di apa? Sayap kanan kalau nggak salah ya. Sayap kanan. Yes. Oke, jadi kemungkinan Asnawi akan tetap di sayap kanan, tapi untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain dia bisa tetap menjadi pemain DMF apabila diperlukan karena kita lihat juga kalau kita lihat pemainnya Vietnam ini kan otomatis dia cepat-cepat. Jadi pasti dibutuhkan juga pemain yang lebih agresif untuk tahan pemain-pemain Vietnam. Tapi kalau Asnawi dipasang di tengah sebagai DMF orang Makassar bilang akan lipu ya, akan bingung Ki juga. Padahal pada iya dia akan bingung, bisa saja akan bingung karena posisi yang dia jalani beberapa tahun terakhir adalah ya ini winger ataupun juga bisa jadi back full back seperti itu. Hmm. Om Gun, kita kan ini di ASEAN Cup ini punya VAR kan. Dan kita tahu sendiri Vietnam dengan Don Van Hau, dengan Kien Lin nomor 22 itu sangat sering memancing emosi-emosinya pemain Indonesia. Seperti yang terjadi Klopp dan Van Hau di semifinal AFF tahun lalu. Bagaimana menurutnya Om Gunin dengan taktiknya Vuvuzela-nya dari Vietnam ini atau taktik mencoba memancing emosi ini? Dan banyak nih sebenarnya juga pandit yang bahas ini apa perbedaannya era Park Hang-seo sama film tersier di sekarang. Dan kalau ada yang bilang Park Hang-seo main dirty football, direct langsung ke depan, Hmm. lomba lari Oke. di depan, front three-nya, Iya. di eranya Philip Trosier ini jauh lebih kalem karena dia main precision football ki. Tidak sedirect Park Hang-seo ki Vietnam di bawah Trosier. Dia makanya enak sekali waktu lawan Jepang bagaimana Vietnam bisa lepas dari pressingnya Jepang cuman butuh 3-4 kali umpan lepas pemain Vietnam dari eh, pressing trapnya Jepang. Makanya justru saya menurutku kalaupun Sintayong tidak pernah menang lawan Vietnam, tapi kan itu era Pak Hang-seo, jadi mungkin peluangnya Iya. sekarang menang lawan Croatia karena Vietnam sekarang sedikit lebih kalem Ki, dibanding Hmm. eranya Pak Hang-seo. Mungkin pressing tingginya Park Hang-seo Iya, itu kalau terkenal saya ya. mah kalau saya mah lawan Vietnam itu jangan pegang bola, bukan kita yang ambil inisiatif. Hmm. Biarkan Vietnam yang ambil inisiatif dengan model yang dia sekarang tuh. Hmm. Kita tinggal yang penting kita yang ambil inisiatif. Kalau saya lihat kemarin model backnya, karena kalau model possessionnya ini sebentar misalnya kita yang udah ambil inisiatif, yakin ya saya sama Yakob sama Egi kalau dikasih bola long depan untuk counter attack cepat. Makanya Hmm. ini kayaknya analisa yang Sintayong ya pasang saya dua winger cepat, pasang pasang eh, Yakob, pasang Egi. Hmm. Fauzan, coba diperlihatkan dulu bentuk formasi Fauzan yang kita mau gunakan. Yang formasi tiga. Karena kecenderungan memang STY terakhir kali main 4 adalah masuknya Wahyu Pras di tengah. Jadi pasti main tiga ini. Terakhir itu timnas main 4 back itu lawan Cina Taipei di Thailand waktu Hmm. playoff mau eh, Piala Asia, playoff masuk ke yang di Kuwait itu. Itu terakhir kali Hmm. orang Sintayong pakai 4 back. Setelah itu kembali nih waktu di Libya kemarin, itu lagi main 4 back yang kita kalah 4-0. Nah, saya bilang bingung nih, bingung nih pemain tiba-tiba dikasih lagi 4 back yang tidak pernah dia pakai hampir 2 tahun. Jadi dikasih lagi 4 Iya. back. Memang kayaknya kecenderungan juga Korea yang digunakan Sintayong di World Cup juga pasti tiga back dia ini.
Saya tidak Om fasih Gun, saya kalau timnas dikasih 4 back, tidak ya. fasih Om untuk Gun, Israel udah saya mau terbiasa. tanya nih. Kemarin kan kita biasa terkenal dengan taktiknya Arhan masuk lempar bola. Kenapa throw innya kemarin tidak 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 works begitu? Apakah sudah diantisipasi itu? Kita kan masuk saya kalau mau dapat throw-in banyak kan menyerang banyak. Ah, Kan iya iya. persoalannya kesempatan tak menyerang tidak banyak tuh. Jadi tidak banyak juga Iya, lemparan ke dalam. iya, iya. Itu Betul. jawabannya. Iya, iya. Jadi Om Macan, siapa kira-kira yang bisa masuk di babak kedua ini? Kalau terjadi ketinggalan seperti kemarin, anggaplah persaingan ketat karena kita sama-sama ASEAN lah ya. Mhm, Tidak dipungkir bahwa levelnya mungkin hampir sama walaupun Vietnam sekarang sudah di atas 100 dunia, 90-an. mhm. Menurutnya siapa yang bisa masuk dan mengganti siapa? Otomatis Witan masuk lagi ganti siapa namanya ini? Eh Egi. Egi belum kayaknya. Witan mungkin masuk tapi entah itu kayak kebutuhan pelatih itu lah. Witan Yakob juga sulit. Kayaknya Bapak Asnawi lagi kayak kemarin Om, 45 menit saja. tidak sih kayaknya ini. Kayaknya dia mau kalau orang Makassar bilang kenapa cinika nih? Karena dia pasti tidak Kayak mau Alvin, apa Alvin. namanya eh, kurang atau terlihat tidak bagus kalau di hadapan sama sesamanya Asia Tenggara. Tapi Witan akan masuk, prediksiku juga akan masuk. Ya otomatis Seni Patiyama karena Patinama sama Hmm. yang terakhir itu akan masuk Elkan karena kalau dilihat pemain-pemain Thailand Oh, adalah pemain-pemain ini terpendek kalau bilang kalau secara secara fisik toh. Jadi kalau hmm. mau dipakai dengan long-long ataupun bola-bola atas itu bisa dimanfaatkan asalkan kita menyerang banyak. Itu Ji sepertinya tadi yang disampaikan Om Gun. Kalau kita mau dapat kesempatan banyak ya kita harus menyerang banyak. Jangan sampai kita berharap eh, arahan lagi melempar dari tengah lapangan sampai ke sana atau misalnya kita terima lagi umpan-umpan cantiknya Evan Jenner atau mau Hmm, lagi Yakob Sayuri tapi yang jelas kita harus manfaatkan kelengahannya juga Vietnam. Nah, toh karena apalagi kan hmm. kita sudah lihat pada saat lawan Jepang. Nah, itu mungkin bola-bolanya bola-bola yang ajaib turun dari langit tapi kita lihat nanti nih sesama Asia Tenggara pasti tidak mau malu. Iya, Dan Indonesia betul. tidak akan turun peringkat lagi kalau misalnya menang lawan Vietnam. Karena kita kan sudah turun peringkat, 2 peringkat kemarin turun, 2 atau 3 peringkat Ya. seperti itu. Apalagi kalau kita menang lawan Vietnam itu rankingnya agak tinggi karena dia udah 100 ke atas kan artinya poin yang kita dapatkan koefisiennya bisa lebih tinggi. Iya, Betul, itu betul. itu yang kita bisa sekarang. Hmm. Oke, Om Gun, berapa kira-kira prediksi nih untuk pre-match ini kita bahas ini? Saya yang penting positif ke dulu goal difference. Minimal 2-0. Jadi positif di goal difference tak ketemu Jepang itu. Jadi kan -2 sekarang. Ya, 2-0 ya positif nih goal difference tak. Jadi Karena kita kalau menang mau 2-0 ya. ya, Iya, oh 3-0 berarti +1 gitu. Kan iya, iya. krusial itu untuk misalnya kalau nyari peringkat 3 terbaik. Misalnya kalau menang. Yang penting positif ke dulu GD-nya Tunggu. Oke, jadi kalau misalnya itu artinya kita prediksi Indonesia menang ya? 2-0 lah. Ya, Tidak ada opsi imbang apalagi kalah. iya, harga diri ini ya untuk laga ini ya. Bagaimana Macan? Yang kemarin prediksinya hampir benar ini. kalau saya lihat nanti ini eh ya 21-32 lah, antara 21 atau 32. Intinya dia selisih satu gol. Jadi kalau kita lihat nanti selisih satu gol ini apakah mungkin akan menjadi ya walaupun agak sulit kalau kita eh Om Gun kan selisih 2 gol, saya tetap selisih 1 gol. Walaupun kemarin saya bilang selisih 2 gol 4-2, berapa 2-0 atau berapa. Tapi saya selisih 1 gol, 2-1 lah, 2-1 atau 3-2.
Saya tetap optimis pemain Indonesia akan tetap cetak dan bisa saja cetak itu ini deh yang cetak Ivan Jenner atau Hapner seperti itu. Harus ada yang Jadi Om Gun, apakah Yakob akan menemukan lagi formnya seperti kemarin malam Sejak atau dia AFF itu, sudah di Yakob itu sejak masih dipanggil di AFF, tidak pernah tidak bagus mainnya. Saya selama di timnas, semenjak dia dipanggil sama Sintayong. Jadi saya ada pertanyaan ini Om Gun, kalau kita bilang masalah performa eh, adalah Dendi Sulistiawan Kenapa? tidak pernah tidak dimainkan hampir semua pertandingan uji coba, prakualifikasi, Bingung kenapa bahkan di bawah. iya itu. Dan akhirnya sekarang posisinya diisi oleh Egi dan Yakob. Itu bagaimana itu? nanti main lawan Jepang tahu. Seperti tukaran baju sama Kubo. Iya sudah siap, sudah siap. Sebenarnya Hmm. yang jadi pertanyaan sebenarnya kenapa Sintayong bawa 5 penyerang? Hmm. Bingung juga kenapa dengan model yang cuman selalu pakai satu penyerang. Kok bawa 5 Hmm. penyerang? Saya bingung juga. Padahal Hmm. dari taktik STY selalu cuman pakai model satu penyerang. Tapi ini bawa 5 penyerang. Bahkan Struij, sebenarnya Boki, kita, Sananta, Dendi, bahkan Dimas. sebenarnya kita kekurangan winger ya. Makanya kasih korbankan satu penyerang penyerang baru tetap pertahankan Sadil kan masih masuk akal. Iya. Dan yang terakhir ini pertanyaan yang mungkin sebagai penutup kita sebelum pre-match, apakah ada potensi ada Malis main? Tidak, Bisa, bisa, tidak saya tidak. bisa. Tidak, berdoa aja tidak ya. Menjadi pertanyaan di mana-mana ini. Kenapa ada Malis dan akhirnya ternyata potensi untuk mainnya menurut Om kurang ya? Saya bisa kalau misalnya mau pergantian ini Iya ya. Asnawi ganti Wolves turun ke bawah Wolves diganti Adam. Kalau tetap dipakai bisa. Yang 4-4-2 kemarin ini bisa ini waktu lawan Libya yang kita kalah. Oke, kembali lagi teman-teman. Kita membahas after match-nya pertandingan Vietnam dan Indonesia. Agak sedikit uh, tidak diprediksi ternyata laganya dan ternyata Indonesia bisa menang. Bagaimana komentarnya nih Om Felix? Kenapa bisa menang Indonesia ini? Apa keunggulannya dan sebenarnya rekornya Sintayong untuk Vietnam sendiri kita tidak pernah menang. Tiba-tiba ini karena mungkin sudah ganti pelatih. Gimana Om Felix? Saya rasa salah satunya karena pelatihnya ya. Soalnya pelatihnya punya rekor yang tidak bagus lawan Indonesia. Hmm. 3 kali lawan, 3 kali kalah. Mungkin bagus lah. Ya. Keuntungan juga bagi kita ya. Iya, iya. Ya itu kemarin sudah diprediksi juga sama Om Gun bahwa Oh, bahwa Philip Trosier ini sebenarnya ada kecenderungan mainnya tidak sepragmatis yang part itu. iya betul betul. Saya, Bagaimana Om Gun ini dengan akhirnya Indonesia bisa menang 1-0 dicetak sama Asnawi. Saya kira penendangnya ini bakalan diambil pemain luar negeri mungkin atau Marcelino sebagai star boy. Apa alasannya ditendang sama Asnawi ini? alasannya Sintayong yang ngasih kode kan. Oh, Bilang Asnawi yang ambil. Kan Strik sudah mau ambil, tapi dipanggil sama Sintayong ambil. Bilang. Tapi persoalan kenapa timnas bisa menang ya taktiknya Sintayong lebih works dibanding Trosier. iya iya iya. Jadi ada ya. Jadi antitesanya memang ini Philip dengan Indonesia selalu kalah di beberapa pertemuan terakhir. Tim yang dia pegang selalu kalah Om Felix ya. Apakah memang Sintayong sudah mempelajari itu? Dan ada hal Saya yang menarik kemarin itu Om Gun. saya ngerasa justru Sintayong itu mirroring caranya Park Hang-seo maksudnya kan Hmm. bagaimana
kan model Vietnam dulu bagaimana lapangan tengah cepat dimatikan kan. Betul. Bagaimana Hafner sama Sandi langsung press di tengah padahal dia back kan. Ya, Jadi tugasnya tugasnya Ivar sama Marcelino lebih lebih mudah begitu karena ada dua dua eh, center back yang maju langsung tahan eh, pemain-pemain Vietnam gitu. Nah, menurutku mirroring apa yang biasa dipakai sama Park Hang-seo caranya. hmm. Oh, jadi memang sebenarnya kita secara tidak langsung mengcopy taktik Vietnam yang untuk meredakan ini Vietnam sendiri di tangan pelatih yang berbeda ya. Iya. Menurutnya Eh, Okun, ada enggak poin plus kita punya mantan dokter tim Vietnam untuk sebagai tahu fisiknya ini pemain, kecepatannya dan lain-lain? eh, saya merasa tidak ada hubungan sih. Saya melihatnya cuman Trosier terlalu menurutku terlalu apa ya flamboyan flamboyan untuk Vietnam yang mestinya lebih cekatan lebih keras gitu. Hmm. Park Hang-seo kan modalnya itu dulu. Ya, Gimana kamu defend bagus keras dan segala macam taktik belakangan. Yang penting kau bisa dulu nge-press orang defendmu bagus gitu. Trosier kan mau lebih Vietnam mau lebih jauh lebih flamboyan jauh lebih ball possession dan itu betul-betul kayak betul-betul Sintayong tahu bahwa oh kayak gini tuh mainmu. Ya sudah saya press semua di tengah Quang Hai tidak bisa, Tuan Hai tidak bisa. Cuman itu dia dipegang Hafner sama Sandy Walsh di babak pertama, Vietnam tanpa peluang sama sekali betul. di Bahkan babak pertama yo. bahkan kalau dilihat babak kedua Arhan tidak bisa lolos pemain yang mau lewati Arhan ya. Saking saking Arhan sudah gila di sih, presnya. dua Iya. match bagus. Ini saya lihat orang yang menjawab keraguan-keraguan bahwa dia adalah pemain yang tidak dimainkan di klubnya, tetapi ternyata di tim nasional Bagus. memang kebutuhannya Pas. Sintayong untuk pemain sayap yang bisa bermain 90 menit adalah Arhan jawabannya. Saya yakin kalau Shane atau pemain seperti Edo itu mungkin di 60 dia sudah peak ya, sudah menurun lambda ininya, stamina-nya. Macan, menang Indonesia Macan. Bagaimana ini? Menurut apakah ada potensi untuk di Jepang nanti lawan Jepang? Apa sama permainannya seperti ini? Ya pasti kalau dilihat dari kemenangannya Indonesia lawan Vietnam, yang pertama yang harus diapresiasi adalah spiritnya. Hmm. Jadi spirit perjuangannya mereka selama 90 menit karena semenjak dari mulai kick off sampai duit babak terakhir, spiritnya mereka tidak pernah turun, jadi naik terus. Apalagi mereka kan saling menyemangati. Saya sebenarnya agak kaget lihat Struits, Rafael ini, karena mulai dari awal mereka dia ini sudah berikan serangan-serangan bombardir. Nah ini yang sebenarnya kita inginkan. Walaupun nanti di Jepang juga ingin lolos dengan kemenangan. Jadi yang kita Indonesia jaga adalah semangatnya. Karena jangan sampai sudah menang ini dan menganggap bahwa ini adalah kemenangan setelah 17 tahun nih, kalau tidak salah. Dan ini yang menjadi hal-hal yang sifatnya dua sisi koin. Ada yang menganggap dirinya saya sudah bangga, saya bagian dari sejarah, dan ada yang menganggap ini juga ya ini adalah hal yang lumrah bahwa kita menang dari pertandingan lawan Vietnam. Dan menurutku pertandingan memang antara Indonesia dan Vietnam memang harus kita apresiasi dan akui bahwa Indonesia lebih unggul. Untuk lawan Jepang itu yang pertama adalah fighting spirit. Nah untuk formasi mungkin akan dibahas lagi sama Om Felix, karena kalau formasi seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa bisa saja 4 back, ternyata masih menggunakan 3 back dan menggunakan Sandy Walsh sebagai back agresif. Apa sih istilahnya? Ya RCB tapi agak maju sedikit Om Felix ya. Ya dia agak maju kan? Wide center back. Wide center back. Dan ini yang kita harus
ya betul-betul eh, apa namanya lagi ya, untuk pemain naturalisasi kan. Apalagi kan dia sempat beberapa kali yang mengalami cedera, tidak sempat hadir di dicoba. Nah ini harus yang kita lihat bahwa mau itu pemain naturalisasi atau pemain nasional harus tetap jaga fighting spiritnya. Jadi untuk lawan Jepang adalah fighting spirit yang nomor satu. Nomor dua untuk cetak itu adalah rezeki. Iya, itu adalah hasil ya, hasil saya Hmm, kawan. Fauzan, ya mau itu. tanya nih Fauzan, bagaimana pendapatmu lihat Hoki Caraka over Sananta dan banyaknya peluang yang dia pegang itu Hoki Caraka di babak kedua? Ya, untuk saran tadi kadang ini ada eh, isu kalau Sananta sebenarnya cedera. Oh, Jadi itu Hoki yang main. Tapi nggak tahu ini benar atau tidak. Ada yang bilang Saran ya, cedera Nova karena Arianto sudah nyatakan itu bahwa Sananta tidak masuk DSP karena masalah kebugaran. Asisten pelatih dari timnas. Tapi melihat permainannya Hoki bagaimana itu Fauzan? Kau lihat dia masuk gali ciri lari-lari terus, tapi pas ya, finishing kayaknya kurang dia. masih perlu itu. Masih Masih perlu dipertajam lagi karena masih, si- masih perlu dilatih kata kalau Gun iya, bilang masih diasah. Aduh. itu Om akun Felix. PSS saja sampai bela. Iya, PSS kan bikin postingan untuk menyemangati ya. Memang Iya. karena Wonder Boy-nya dia kan. Om Felix. Masih muda dan langsung level tinggi anunya. Iya, betul. Turnamen tinggi main. Terlalu cepat. Bagaimana Lompat komentar juga langsung. Om Felix dengan Hoki ini masuk menjadi pemain pengganti, apalagi dia menjadi striker tengah bersama dengan Ya, Marcelino dan di sebelah kanan ada Jakob Wit, yang menemani, ada Witan yang sebagai Witan. role player keliling-keliling terus Witan. Iya. Itu bagaimana itu dengan akhirnya di bawah. Tapi saya ada menarik ini Om. Biasanya yang terpancing dengan permainan kasar adalah kita Indonesia dan akhirnya kita dengan tatapannya Witan itu saya lihat senyum manis ya jadi pemainnya Vietnam. Bagaimana itu Om Felix itu? Apa dia sudah Mungkin frustasi? mungkin karena Vietnam sudah stres ya. Sudah ini Ya. harapan mereka gitu loh. Masa peringkat terbaik di ASEAN tidak bisa menang lawan Indonesia gitu loh. Hmm. Apalagi kan kita sudah unggul 1-0 baru kipernya Vietnam kan kiper naturalisasi ya. Ya. Naturalisasi sangat-sangat hebat, ih, kok bisa kalah dan lain sebagainya. Habis itu juga mereka mungkin masih kurang familiar ya dengan taktiknya pelatih yang baru. Saya lihat mereka beberapa kali coba main pressing tapi kayak apa? Koordinasi antara satu duanya itu kurang bagus. Hmm. Tapi di babak kedua mereka lebih bagus. Apalagi di awal-awal kan serangan mereka betul-betul menekan Indonesia, bikin Indonesia beberapa kali salah passing. Sampai ada satu blunder itu dari kiper Hernando yang untung aja diselamatkan sama kiper. Tapi yang saya lihat itu kalau lini belakang Indonesia lebih bagus ya pada pertandingan sebelumnya. Hmm. Apalagi diisi oleh Justin sama Sandi di kiri dan kanan kan. Mereka membawa ketenangan, passing, visi main juga sangat-sangat bagus. Berapa kali Justin memberikan passing atau crossing yang sangat-sangat membahayakan. Begitu juga dengan pergerakannya Sandi. Itu yang menjadi perbedaan menurut saya ya antara pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Apalagi di pertandingan kedua ini ada duet gelandang teknikal, Ival sama Marcelino. Justin dijadikan back. Itu lebih bagus ininya, posisinya lebih bagus di pertandingan ini daripada pertandingan sebelumnya. Nggak begitu tertekan lah. Apalagi kan lawannya juga Vietnam, bukan lawan tim yang kualitasnya berkali-kali di atas kita. Jadi mereka lebih tenang menguasai bola sih. Itu. Om Gun, apakah setuju bahwa Hernando Ari jadi player of the match-nya ini setelah kita lihat ternyata dari rilisnya Asian Cup adalah bahwa man of the match adalah Hernando Ari dibandingkan pemain-pemain lainnya? Ya, setuju. Di 10 pemain outfield, kurasa juga tidak ada yang terlalu istimewa memang, dibanding Hernando yang kelihatan. Hmm. Bacaan bolanya, timingnya, kapan mesti keluar, jelas. Tapi yang menarik sebenarnya yang
kalau mau bahas antara Hafner sama Sandi kan. Hmm. Kan perbandingan fullnya kita itu jauh sekali, 4 berbanding 17 gitu. Jelas sekali instruksinya STY bahwa bikin sebanyak-banyaknya pelanggaran supaya Vietnam tidak bisa reset penyerangannya. Jadi sekali baru dia bangun serangan, pelanggaran, baru bangun serangan, pelanggaran. Untungnya dua orang ini, model Hafner sama Sandi, main di Eropa, jadi cara cubitnya enak. Iya. Iya Bukan cara halus ya. bukan cara cubit dapat kartu. Gitu. Iya. Bayangkan ada Setuju. 17. Makanya saya bilang, oh Sandi sama Anu ngerti maunya Sintayong. Hmm. Vietnam bangun serangan, bagaimana caranya berhenti. Gitu. Baru di Betul. tengah berhenti. Bayangkan Quang Hai. Menurutku pemain nomor 1 lah di Asia Tenggara kalau Quang Hai di tengah. Tapi tidak bisa bikin apa-apa sampai harus diganti. Betul. Yang kedua yang Nabila tadi Om Macan, saya setuju. Komentatornya juga bilang, komentator bahasa Inggris, desire, keinginan menangnya itu lebih kelihatan ke Indonesia dibanding Vietnam. Di mana ada bola di situ dikejar, selalu overload di half space. Ya. Tidak pernah nyaman Vietnam pegang bola, selalu kalah orang untuk bisa cari opsi passing. Itu yang paling jelas terlihat. Dan yang paling menurutku yang paling kentara adalah ternyata koridornya Arhan dan Marcelino bagus. Iya. Kalau dia dipasangkan sama-sama di Ya. sisi, ternyata bagus. Betul. Makanya saya penasaran mungkin kalau lawan Jepang pakai model formasi ini masih bisa jadi opsi menurutku. Bisa jadi jauh lebih fluid dibanding pakai yang kayak Irak. Iya. Tapi Om, akhirnya kita cuma bisa mencetak lewat penalti. Apa yang kurangnya lini depanin? Maksudnya finishingnya kah? Atau memang kan setelah masuknya Adam Alis juga menambah formasi bahwa kita makin press ke sepertiga akhir itu. Itu kenapa akhirnya cuma bisa dapat gol dari penalti saja, Om? Saya itu saya selalu masih percaya itu setelah era Boas, setelah era Budi, setelah era Bambang, kita memang tidak punya striker yang klinis. Kita striker tak Mas Sananta, Hoki, butuh 3 peluang untuk 1 gol begitu. Butuh 5 peluang untuk 1 gol gitu. Tidak klinis Ki. Ya. Tidak bilang 1 peluang 1 gol. Sananta untuk cetak 1 gol itu dia butuh 4 peluang bersih. Iya. Nis baru dia punya 1 gol. Tidak klinis Ki. Ya. Nggak seperti Boas lawan Uruguay ya, dikasih bola Misalnya sama satu Bambang, ya, langsung ke depan. Kadang tidak tahu Ki caranya menyelesaikan serangan. Nah, itu maksud saya, Om. Ya, Bingung Ki cara ini diselesaikan serangan. betul. Pak Macan, bagaimana dengan gerakannya Marcelino Gareth Bale pada pertandingan itu kemarin? Menjadi di beberapa highlight itu menjadi wonderkid dari ASEAN, terhighlight langsung dia melewati 3 pemain dan akhirnya melakukan adalah teknik-teknik seperti Neymar untuk meloncat. Itu bagaimana itu, Om Macan itu? Oke, jadi kalau Marcelino sendiri saya lihat untuk pertandingan kemarin, untuk pertandingan melawan Vietnam, memang dia sengaja menjadi pemain yang nakal. Oh, ya. Menjadi pemain yang nakal. Kan saya tidak hitung berapa persis dia berapa kali dijatuhkan. Tapi menurutku Marcelino merupakan diplot untuk menjadi pemain yang nakal di lini depan karena secara fisik kan mungkin dia bisa gampang jatuh, dan apalagi kan dia juga menjadi pemeran utama di kartu merah pemain Vietnam. Iya, itu maksud saya. Jadi memang diplot untuk ini, dan menurutku kemarin memang bagus. Iya. Marcelino bagus dalam permainan di lawan Vietnam. Pun kerjasama antara lini depan dan sayap tadi seperti yang dikatakan Om Gun bahwa ternyata Marcelino sama Arhan bisa juga klop di lini penyerangan, dan kalau Marcelino tetap menjaga konsentrasinya nanti pas lawan Jepang, bisa saja dia jadi pemain yang bisa jadi sorotan
Hmm. lagi karena ini sudah dua kali pertandingan Marcelino menjadi pemain yang disorot. Hmm. Dan saya rasa Marcelino ke depannya untuk lawan Jepang ada tugas ataupun misi terselubung lagi dikasih sama STY. Iya. Karena kalau kita lihat, kalau kita membayangkan ini antara Marcelino dengan pemain belakang Jepang, yang dimana pemain belakang Jepang itu tangguh-tangguh lah, Hmm. ataupun misalnya dia jiwa petarung juga, dan mungkin yang namanya jiwa samurai, otomatis Marcelino ataupun STY harus kasih per khusus untuk Marcelino. Saya itu entah itu apa, tapi yang jelas nanti akan menjadi hal yang sulit kalau Marcelino jalankan misi itu dengan baik. Seperti itu. Mungkin intinya Marcelino bagus untuk pertandingan lawan Vietnam. Om Gun, kita tahu sendiri Jordi Amat ternyata memiliki retak kecil pada hidungnya. Samurai. Iya, memaksakan nanti dia akan seperti Rudiger atau pemain-pemain yang menggunakan emas, tapi bukan yang ukuran mukanya atau yang sudah template. Artinya Amat tidak dalam kondisi 100%. Itu menurut Om Gun, dia akan diganti atau tetap dipasangkan? Kalau lihat hasil kemarin sebenarnya tidak perlu jadi khawatir. Maksudnya keluar Jordi, ada Rido yang ternyata sepanjang, kalau kita perhatikan ya, sepanjang Jordi itu keluar, Hmm, Rido yang banyak teriak di belakang. ya. Jadi menurutku bahwa di belakang itu bukan lagi siapa orangnya, tapi menurutku makin ke sini memang, oh iya, dia pemain-pemain mengerti sistemnya. Jadi siapapun yang masuk sudah, bukan soal kekhawatiran bahwa Amat tidak ada, karena masih ada pilihan, ada Elkan atau Rido. Ya. Bukan di masalah untuk Amat tidak ada. Jadi memang di posisinya berarti kalau memang bermain dengan tim, artinya pemain bisa digantikan dengan pemain lain. Yang penting keinginan tim tercapai ya. Sebelumnya itu Sandi loh. Pas Ahmad ditarik, Sandi masuk ke tengah. Oh, Sandi masuk ke Iya, tengah ya. Rido yang main di sisi kanan. Kan posisinya Rizky Ya, Ridho memang biasanya kan. posisi nyamannya memang Iya, di Persija juga dia di kanan, iya. sedangkan di kiri adalah Elkan. asingnya. Kalau di Tapi Persija ya. tapi kalau Iya. misalnya kemarin main Elkan, Hmm. apakah ada potensi Ya, error? apakah bagaimana Human itu, error. Saya Om Omku? ini kan Mismatch saya kah sebenarnya kalau Elka? berharap Elkan main kemarin karena secara postur kita juga menang. Tapi ini saya tidak tahu apakah memang akan ada human error dari Elkan sendiri sehingga kita kebobolan, atau memang sudah tepat bahwa Elkan tidak dimainkan. Hmm. Bagaimana menurutnya kalian ini? Bagaimana Om Felix dengan tidak dimainkannya Elkan di pertandingan ini? Kalau kulihat kalau memang mau menekan lawan, yang mainkan Justin. Soalnya Justin kan lebih bagus secara teknikal. Hmm. Passing-passingnya, visinya juga lebih bagus. Kan kelihatan dia juga kan main di gelandang. Kalau mau lebih solid di belakang, ya mainkan Elkan. Kan Elkan memang betul-betul center back. Yang Murni fokusnya, ya? iya, fokusnya dia betul-betul membuang bola gitu loh. Apalagi dia juga tinggi kan, bagus di bola udara. Memang dia fokusnya itu. Tapi kalau memang mau pegang bola, possession lebih bagus Justin. Kalau perbandingannya itu ya. Hmm. Kalau menurut saya memang juga karena kemarin Vietnam tidak lengkap juga ya secara skuad. Iya. Kayaknya memang eh, Elkan tidak dipaksakan harus main kayaknya. Karena kita lihat sendiri waktu Vietnam semifinal, Elkan juga banyak keteteran di belakang. Di AFF ya maksudnya. Elkan kalau lawan pemain-pemain cepat itu susah. Soalnya Nah Elkan kan ya, nggak cepat. Ini kalau lawan Jepang juga kayaknya lebih bagus Justin aja deh. Soalnya kan main kayak Kubo, ya, Namino, itu kan mereka semua main cepat-cepat. iya Soalnya betul. Elkan memang nggak bagus di kecepatan. Hmm. Mungkin lawan-lawan tradisional kayak Thailand apa baru Elkan bagus deh itu. Bagaimana Om Gun dengan tidak bermainnya Elkan? Apakah Untuk menjadi saya mau, memang ini yang dibutuhkan sama STY ternyata Sandi? tidak, saya kalau masalah Elkan, misalnya kalau kalau kita lihat memang di pertandingan pertama kayak banyak banyak telatnya.
Hmm. Karena bisa dianalisa baru 2 menit dapat kartu kuning. Berapa Ya. kali dia ragu untuk ngambil. Memang karena takut ini saya ambil dapat kartu lagi atau saya tunggu. Nah, keraguan-raguannya itu kental sekali dia yang pertama yang banyak menurutku miss timingnya banyak yang salah dan segala macam. Tapi kalau persoalan blunder lebih banyak sebenarnya blundernya amat Iya. Iya. dari sebelum-sebelumnya Iya. dibanding LK. Covering Tapi areanya. tapi menurutku pakai strategi kemarin itu sudah menurutku sudah pas Mi karena model kemarin itu menghindari em, kita adu lari memang karena tujuannya ngepres di di koridor half space itu supaya bisa motong motong umpan, motong jalur umpan. Itu jadi kebanyakan harus adu lari dan segala macam karena dari awal opsi umpannya pemain Vietnam sudah ditutup nih. Jadi itu menurutku yang kasih mudah pekerjaannya pemain belakang karena di depan sudah ditutup nih semua opsi-opsi umpannya pemain Vietnam. Jadi tidak perlu lagi banyak adu lari sama sayap-sayap Vietnam karena dari awal dari tengah sudah ditutup. Pendekatan ini tidak tahu works apa tidak lawan Jepang karena menurutku ya level dunia di Jepang entah bagaimana Ya. ini ditutup. Hmm. Kalau mau pakai pendekatan Irak waktu lawan Jepang, saya Irak berhasil karena secara fisikal bisa. Hmm. Kita wah nggak tahu lah. Adu lari saya tidak bisa bayang akan ada adu lari antara Yakob sama Kubo di posisinya. bukan bukan Mitoma masih cedera. bukan Ito itu ya. Itu kayaknya kan di kemarin kanan masuk, langsung merubah permainannya Jepang, betul. itu kayak itu karena kalau yang di kanan itu tidak banyak lari itu juga yang banyak lari saya Ya, bilang betul. Itu. ini yang akan pasang Yakob di situ baku lari. Sebagai penutup ini umum ke semua dengan pertandingan yang 1-0 dimenangkan oleh Indonesia. Dan banyaknya beberapa dari komentar reaksi-reaksi panelis atau pundit dengan ini adalah hanya kemenangan biasa dengan tim sesama ASEAN. Bagaimana ini menurutnya Om Felix dan Om Chan, Om Gun dan Om Fauzan? Karena di beberapa hari Twitter ini banyak yang menganggap ya sudah ini cuma tim ASEAN saja. Walaupun kita berada di eh, di pertandingan atau di kompetisi ASEAN Cup, artinya level yang kita lawan ini bukan cuma ASEAN atau yang lolos dari kualifikasi, berarti artinya level Asia semua lah tim-tim yang ada sekarang ini. Banyak yang direndahkan cuma karena ini cuma tim ASEAN. Bagaimana dulu Om Gun yang sebagai kayaknya juga berkomentar. Banyaknya orang yang tidak senang dengan kita menang ini. Ya, harusnya selalu ada kalau memang jatuhnya negatif ya selalu ada excuse dari sebuah kejadian gitu. Iya. Kalau ini cuma menang dari Vietnam, tidak usah euforia. Iya, Kalau itu. kalah lebih-lebih Itu. lagi. Cuma kok kalah dari tim ASEAN begitu. Iya. Ya ada semua pembenarannya. Makin ke sini memang menurutku tidak orang-orang yang mengkritik timnas. Di awal saya banyak poinnya yang menurutku pas di model ngeritiknya. Tapi Oh, makin iya. lama makin dicari, makin cocok logi. Makanya saya bilang, wah kayaknya memang kalau bilang orang-orang Twitter ada agenda setting dari orang-orang kayak model begitu. Iya, iya. Bayangkan kemarin saya yang untuk Bung Toel itu, saya bilang, "Nggak usah euforia dan segala macam." Terus saya bingung, kok nggak usah euforia karena cuma lawan Vietnam. Maksudnya stage-nya ini harus dijual ya Kompetisinya ini. stage-nya di mana begitu. Ini Betul. Piala Asia. Hanya untuk ini kita menunggu 16 tahun loh. Betul. Kalau memang ini mudah, kenapa kita tidak masuk setiap tahun, setiap pegelarannya gitu. Iya. Kalau ini memang kelasnya kita, kalau ini mudah, gitu. Kenapa kita tidak lolos di 2011? Kita kenapa tidak lolos di 2015? Kenapa kita tidak lolos di 2019? Betul. Nggak tahu apa tujuannya untuk mengkerdilkan ini. Bagaimana Om Macan dilihat dari
banyak orang yang menganggap sudahlah Vietnam yang kita besarkan kalau kemarin bisa menang lawan Irak, ini cuma Vietnam. Padahal dari ranking sendiri kita ini beda 40 poin dengan Iya, Vietnam. sudah. Vietnam sudah 90. Ya. Bagaimana Om Macan itu melihat? Oh, di mute Om Macan. Oke, sorry. Santai, Jadi santai. kalau saya mengamati tuh bahwa kemenangannya kita kemarin lawan Vietnam, Hmm. memang ya walaupun ada memang tadi beberapa pengamat, beberapa tanggapan bahwa tidak usah terlalu besar lah, tidak usah terlalu menggebu-gebu lah. Cuman inilah di mana titik awalnya kita bisa lebih semangat lagi, dalam artian kita lebih fighting spiritnya kita lebih besar lagi, karena menang saja lawan Vietnam itu sebenarnya suatu kebanggaan dalam arti dalam Asia Tenggara tuh, Asia Tenggara. Anggaplah ini kemarin STY tidak pernah menang lawan Vietnam di eranya pelatih sebelumnya. Tapi di era pelatih sekarang ya tetap lawan Vietnam, walaupun kita tidak melihat itu pelatih siapa. Nah, saya tetap melihat bahwa kemenangan lawan Vietnam kemarin adalah suatu titik besar bahwa kita bisa juga bersaing di Piala Asia. Nah, walaupun ada tanggapan yang kurang menyenangkan, terkadang kita lihat, kita dengar, tapi itulah mungkin adalah hal-hal yang sudah diatur seperti tadi dia bilang Om Gun, sudah disetting supaya ada juga tanggapan negatif, nggak usah yang positif terus karena kalau saya lihat lagi juga banyak yang positif, cuman lebih besar pengaruhnya yang negatif daripada positif. Nah, bahkan kita kemarin menang lawan Vietnam sudah banyak itu berseliweran fotonya pemain Korsel pada saat menang lawan Jerman. Ya. Dan mungkin ada yang berharap, ayolah STY, keluarkanlah keajaibanmu pada saat lawan Jerman. Nah ini itu kan sudah ada harapan, walaupun harapan itu terkadang bisa merusak juga. Tapi di lain sisi ya kita juga tidak boleh berekspektasi tinggi. Main saja lawan Jepang dengan apa yang bisa dikeluarkan, apa yang bisa dimaksimalkan. Tapi saya rasa kemenangan lawan Vietnam kemarin bukan kemenangan yang biasa, tapi merupakan kemenangan yang menjadi titik awalnya kita untuk berprestasi di pertandingan-pertandingan Asia berikutnya. Mungkin seperti itu. Ozan, bagaimana nih menurutmu dengan Vietnam yang tidak full squad, toh ada beberapa pemain cedera, dikalahkan sama Indonesia. Apakah memang ini pertandingan levelnya cuman ASEAN atau memang kita lagi bagus untuk pertandingan kemarin? Ya, untuk Vietnam yang tidak full squad Ya, seperti Duan Van Hao yang betul. Penjaga diincar-incar gawangnya juga yang dengan AFF dasar nggak datang. Van Lam Van mantan Lam, pemain kemudian Wangton. striker utamanya Tien Lin, dua-dua. Ya, tapi kan kemenangan ini bisa dilihat sebagai bentuk bagaimana memunculkan motivasi untuk pertandingan selanjutnya. Pemain menjadi lebih percaya diri dengan posisi kita saat ini. Ya, ada peluang untuk lolos melalui jalur tiga besar, minimal itulah. Ya, Tiga itu besar, betul sekali tuh. Tiga besar. tiga terbaik. Ya. Hmm. Kemudian ini kemenangan ini akan sedikit mengurangi tekanan dari supporter terhadap Ya. bagaimana ekspektasinya itu terhadap SCS, sedikit demi sedikit ya semakin hilang keraguan dari netizen ini. Ya, mungkin itu ya. Oke, sebagai penutup Om Felix, terakhir kali kita menang lawan Vietnam adalah ketika Vietnam tidak dilatih sama Park Hang-seo. Dia adalah di AFF ya, menggunakan baju putih-putih. Dan akhirnya kita menang juga setelah tidak ditangani lagi Park Hang-seo dengan baju putih-putih. Menurutnya Om Felix, ini berarti duel taktik Korea lawan Koreanya Park Hang-seo dengan Sintayong
itu memang sangat sengit ya. Bahkan Sintayong tidak pernah bisa menang lawan. Jadi kira-kira ke depannya Vietnam, apakah bisa kita mengejar permainannya Vietnam untuk sekelas bisa menjadi juara di ASEAN kah, atau menjadi salah satu top tier lah di ASEAN lagi? Itu bagaimana Om Felix? Pertama-tama kita harus bersyukur ya, karena yang kita ketemu di grup AFC Asian Cup ini Vietnam. Soalnya kan Iya, iya, iya. Indonesia itu di pot keempat. Iya, Dan Vietnam di pot pot 1, ketiga 2, ya. 3, iya. Bersyukur sekali kalau pot 3 itu ada tim ASEAN. Dan kita ketemu lawan Vietnam. Oh iya, 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 kalau enggak lawan lain agak susah gitu. iya, betul, betul. Aku lihatnya kayak gitu ya. Iya, Soalnya habis itu setelah itu kita harus memang menang lawan Vietnam, karena setelah ini kan ada 2 laga lagi lawan Vietnam di Iya. babak kualifikasi Piala Dunia. betul. Dan pelatih sebelumnya memang sangat-sangat fisikal ya, dan dia juga apa nama pelatihnya saya lupa, Pak Farhan Sil. Hangzhou. Ya, PHS. Kan itu pelatih juga betul-betul main mental juga, nah hantam mentalnya kita, main fisik juga dihantam ya kan. Pelatih saat ini nggak begitulah. Jadi secara di atas kertas mungkin sama ya, tapi mungkin mental kita bisa lebih baik, apalagi nantinya akan ada penambahan pemain dari luar negeri yang main di luar negeri lah. Lebih bagus lagi. Saya harapnya bisa sih betul-betul mengalahkan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia, karena itu harapan kita dapat poin. Soalnya kita kan udah kalah sekali ya. Itu sih. Bahkan yang saya dengar infonya bahwa pertandingan lawan tim-tim AFF di bulan Desember akan dimasukkan FIFA Matchday nanti. Karena dia di Desember dan berada di tengah winter transfer kalau di beberapa negara. Oke, terima kasih om-omku semua. Kita sangat optimis ini kalau katanya Om Gun STY miracle. Iya, kita akan lihat apakah terjadi. Kita lolos 16 besar. Lolos dong, lolos. Iya, lolos ya. Udah 3 poin lah, 3 poin masih oke bisa lolos. Iya. 1 poin saja ini kita Iya. bisa dipastikan bisa lolos. Iya. Oke, terima kasih om-omku semua. Nanti kita ketemu di Terus, pertandingan selanjutnya lawan Jepang. Selamat malam. Selamat malam.